FKG USU dengan tema Mencintai Hingga Terluka. Untuk membukakan tema kita lebih lanjut, pada hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita Bang Triawan Wicaksono. Halo Bang, selamat datang, selamat melayani. Saat ini kita akan memasuki ibadah. Mari kita ambil waktu untuk bersatu teduh di hadapan Tuhan. Dengan sikap yang berdoa, mari siapkan hati dan pikiran kita. Saat ini, mari kita datang kepada Yesus. Mari buka pintu hatimu. Biarkan Ia masuk dan memberikan kedamaian bagimu. Mari tinggalkan semua kesibukan kita, setiap tanggung jawab kita, tanggalkan semua beban. Tanggalkan semua hal yang membuat kita tidak fokus atau kita jauh dari Allah, supaya kita bisa menikmati hadirat Allah dan membiarkan Ia memberikan kepada kita kelegaan. Sambil musik ini mengalun, berdoalah secara pribadi kepada Allah agar diberi ketenangan hati untuk mempersiapkan ikuti ibadah. Waktu teduh dimulai. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami berkumpul di tempat ini. Kami membuka ibadah ini pada awal tahun bersama-sama dengan dalam persekutuan alumni ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang Maha Suci dan memberkati kami di sepanjang tahun ini. Dan di setiap langkah kami dalam ibadah ini, bimbinglah kami ya Tuhan, berikan kami ketenangan, fokus, agar kami dapat mendengarkan Engkau lebih lagi. Terangilah hati kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau katakan kepada kami. Berikanlah kami ketenangan untuk menyembah-Mu dan ketulusan serta kerendahan hati. Kami juga menyerahkan kiranya Engkau yang terus membimbing kami agar kami dapat bersatu dalam ibadah ini dan sebagai wadah penyembahan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami juga ya Tuhan dapat mengajak teman-teman kami, para alumni, kakak, abang, untuk mengikuti ibadah ini. Di atas segalanya juga kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kekuatan dan juga pencerahan untuk Bang Triawan Wicaksono yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan kepada kami. Dan juga kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, kiranya Engkau ya Tuhan yang mengampuni, agar kami juga ya Tuhan dapat menerima berkat-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan ke dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Sungguh anugerah yang luar biasa kita dapat berkumpul pada hari ini. Saya bersyukur kakak, abang, teman-teman, dan alumni yang sudah hadir pada saat ini akan bersekutu bersama untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat satu lagu keakraban kita, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya.
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saat ini MC Rindu bertanya kepada kita semua, apa sih kebaikan Tuhan yang paling berkesan bagi kita sepanjang minggu ini? Kalau dari MC sendiri, MC bersyukur Tuhan selalu memberikan hari-hari yang indah, yang diberikan kesehatan yang baik, terlebih lagi diberikan kesempatan boleh bersukacita bersama kakak, abang, dan teman-teman alumni pada kebaktian hari ini. Untuk itu, mari kita angkat lagu ucapan syukur kita, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on, sing it out. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. One more time. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Apapun kondisi kita saat ini, baik sedang dalam yang banyak kegiatan, baik yang ada di rumah maupun pelayanan serta pekerjaan kita, ingatlah baik dalam suka maupun duka yang kita alami, Tuhan Yesus tetap baik. Dan tiada berkesudahan kasih setianya dalam hidup kita.
Terpujilah nama Tuhan, saat ini kita akan membacakan Mazmur. Mari kita membuka Alkitab dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya rindu meminta dengan kasih kepada dua orang teman kita, Kak Devi dengan Kak Erlin, untuk membantu membacakan Mazmur ini secara bergantian. Dimulai dari ayat ganjil Kak Devi dan ayat genap Kak Erlin. Dipersilahkan. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan lagu gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatakan, Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang musuh, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan, dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mazmur ini merupakan mazmur yang menggambarkan sebuah doa akan kedudukan kita dalam ciptaan, di mana kita mulai menemukan siapa diri kita ketika kita menyadari di mana kita berada. Kadang kehilangan arah merupakan pengalaman yang menakutkan, maka kebingungan dan kecemasan menjadi bagian kita. Kita berada di antara musuh dan kita tidak menyadarinya. Maka kita bisa dipastikan akan kehilangan nyawa kita. Jika kita berada di antara teman-teman tanpa menyadarinya, maka kita bisa kehilangan persahabatan yang baik. Dan jika kita berada di tepi jurang tanpa menyadarinya, maka kita akan kehilangan tempat berpijak. Doa mengarahkan perhatian kita kepada Allah. Mazmur ini menceritakan sebuah pengakuan tentang siapa kita sebagai manusia, bahwa pemazmur memberikan ungkapan tentang begitu besar kasih Allah. Ungkapan dalam bentuk pujian yang dituliskan tersebut digunakan sebagai tanda bahwa pemazmur merendahkan dirinya kepada Allah. Sama seperti pemazmur yang tidak melupakan kebaikan yang telah ia terima dari Allah. Maka saat ini kita menyembah Allah seturut pengenalan kita akan Allah. Kita akan menaikkan penyembahan kita, dan nanti di akhir lagu saya serahkan kepada Bang Triawan untuk membawakan kita dalam firman. Mari kita angkat lagu penyembahan kita seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya
Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga yang mulia, kami datang padamu dengan hati yang bersyukur ya Tuhan. Karena pada malam hari ini, Engkau kumpulkan kami melalui media Zoom ini untuk kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, dan juga untuk kami belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menyucikan, melayakkan kami, dan melalui Roh Kudus-Mu pula biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami sadar Tuhan mencintai sesama kami itu seringkali tidak mudah, bahkan juga ada waktu-waktu kami terluka karena kami mencintai orang lain. Oleh karena itu, kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami dimampukan untuk terus mencintai, walaupun resikonya kami bisa terluka. Karena Kristus pun juga sudah terluka, bahkan bukan hanya terluka, tetapi sudah menderita dengan begitu hebat hingga mati di kayu salib demi cintamu kepada setiap kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih, kami serahkan waktu ke depan ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyapa setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom, selamat malam, abang kakak dan teman-teman semua. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan punya kehormatan ya, saya diberi kehormatan untuk boleh menyampaikan firman pada sore hari ini ya, pada malam hari ini. Nah, saya minta izin untuk ini ya, teman-teman, untuk menutup video saya ya. Ini karena sinyal saya agak kurang bagus ini. Saya khawatirnya nanti suara saya juga kurang bagus gitu ya. Mohon izin ya teman-teman ya. Sebelum saya share screen ya. Nah, jadi saya akan share screen. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah terlihatkah? Sudah. Pak. Sudah ya? Oke, baik ya. Terima kasih ya. Nah, jadi tema yang kita akan pelajari bersama-sama adalah mencintai hingga terluka ya. Nah, kalau kita berbicara tentang mencintai ya, semua manusia itu membutuhkan cinta ya. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta gitu atau kasih gitu ya, selain makanan, salah satu kebutuhan utama manusia itu adalah cinta ya. Manusia itu semua manusia ya, nggak peduli agamanya apapun ya, itu butuh untuk dicintai dan mencintai ya. Dan kita itu merasakan sebenarnya puncak kenikmatan hidup itu ketika kita mencintai dan dicintai ya. Jadi saya ulangi ya, kita itu merasakan puncak kenikmatan hidup kita itu ketika kita boleh mencintai dan dicintai. Ketika kita tahu bahwa ada orang-orang mencintai kita dan kita juga bisa menyatakan cinta kita. Disitulah kita mengalami kebahagiaan sukacita yang besar sekali begitu ya. Nah, jadi buktinya apa gitu ya. Nah, ini saya kasih dua contoh gitu ya. Saya ambil ini dari blog seorang yang bernama Timothy K. Land gitu ya. Jadi dia memberi contoh itu begini ya. Misalnya gitu ya, misalnya seorang prajurit, seorang tentara ya. Nah, kalau tentara gitu ya, jadi mereka itu kalau pulang dari perang kayak gitu tentunya ya. Lalu kalau misalnya mereka itu tahu bahwa ada orang yang mereka cintai, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin kakak, mungkin adik gitu ya, yang menantikan mereka pulang gitu ya, maka itu akan membuat mereka itu lebih kuat ketika mereka ada di medan perang. Ya, ketika ada kesulitan, mereka tidak akan mudah putus asa karena mereka tahu ya bahwa di rumah ada orang-orang yang dia cintai dan yang mencintainya yang menunggu mereka untuk pulang begitu ya. Jadi apa istilahnya kemampuan untuk survival-nya itu menjadi lebih kuat begitu ya. Nah, lalu juga misalnya contohnya yang lain itu ya. orang-orang yang di penjara, narapidana ya.
apakah orang yang di penjara itu membutuhkan cinta? Oh jelas gitu ya. Sebenarnya mereka itu tidak bisa hidup tanpa cinta ya. Jadi itu sebabnya kenapa kalau di penjara itu orang-orang itu yang narapidana itu diberi kesempatan untuk dikunjungi ya. Karena ketika tidak ada satupun orang yang boleh mengunjungi mereka ya, maka apa? Kemampuan survival mereka itu akan semakin lemah begitu ya. Dan nggak sedikit ya kita tahu orang yang putus cinta itu menjadi bunuh diri ya, karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai begitu. Atau kalau misalnya ada orang-orang yang mereka cintai tiba-tiba meninggal dunia, nah itu juga membuat pasti orang yang mencintainya itu sangat-sangat terpukul ya. Nah, jadi teman-teman yang terkasih ya, di dalam buku ini ya, di dalam buku Wired for Love gitu ya, itu dituliskan gitu ya teman-teman yang terkasih bahwa manusia itu punya kebutuhan untuk relasi sosial gitu ya. Itu seperti kita butuh air bersih, makanan yang bergizi dan olahraga ya. Jadi manusia itu supaya sehat nggak cuma butuh air bersih, makanan yang sehat dan olahraga ya, atau tidur juga misalnya. Tetapi manusia juga butuh social connection ya, koneksi sosial, dan koneksi sosial itu tentunya tidak mungkin tanpa cinta gitu ya, tanpa kepedulian, tanpa kasih begitu ya. Jadi di dalam buku ini tuh dituliskan bahwa love gitu is a biological necessity. Necessity itu maksudnya itu satu kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan ya secara biologis. Dikatakan di situ di dalam buku ini, we cannot live without it. Kita nggak bisa hidup tanpa itu, gitu ya. Jadi itu sekali lagi sebabnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Ketika ada misalnya orang yang kehilangan best friend-nya begitu ya, atau kehilangan suami atau istrinya atau mungkin pacarnya begitu kan ya. Orang seperti orang itu biasanya akan sangat-sangat sedih, sangat-sangat terpukul. Bahkan tidak sedikit yang merasa sudah tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan hidup ya. Jadi semangat hidupnya menjadi pudar gitu ya. Karena apa? Karena dia kehilangan cinta ya. Karena orang yang dicinta itu misalnya meninggal dunia ya. Nah, jadi abang kakak dan teman-teman yang terkasih, kita itu ya, kenapa kita itu kok bisa seperti itu ya? Kenapa kita itu sangat membutuhkan cinta dan kenapa kita tidak bisa hidup tanpa cinta? Karena kita itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah ya. Kita diciptakan tuh mirip Allah, dan karena Allah itu adalah kasih ya. Ingat ya, God is love gitu kan ya. Dan kalau kita belajar doktrin Allah Tritunggal gitu kan ya, sebetulnya di dalam doktrin Allah Tritunggal gitu ya, yang menarik itu adalah itu ada ikatan saling mengasihi ya. Jadi kalau Allah itu kasih, tetapi kalau Allah kita itu tidak Tritunggal, lalu bagaimana Allah itu bisa menyatakan kasihnya ya? Nah itu sebabnya kenapa ketika kita belajar doktrin Allah Tritunggal gitu ya, sebetulnya salah satu aplikasinya, jadi salah satu aplikasinya itu adalah kita harus saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah Bapa itu mengasihi Allah Putra mengasihi Allah Roh Kudus itu mengasihi Allah Bapa, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi karena Allah itu kasih gitu ya, maka kita, karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, kita juga perlu kasih, dan kita tidak bisa hidup tanpa saling mengasihi ya. Jadi sekali lagi manusia punya kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi, dan kasih itu diwujudkan dalam relasi ya. Sekali lagi dalam relasi dengan Allah maupun sesama. Nah, lalu kalau kita misalnya membaca gitu ya, jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, ini terjemahan sederhana di dalam bahasa Indonesia ya. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan, berarti kita itu berbohong ya. Jadi sekali lagi ya, kasih itu selalu harus diwujudkan ya, diwujudkan dengan mengasihi ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan, maka sebetulnya kita itu tidak mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu ya. Jadi mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu hanya bisa dibuktikan, hanya bisa diekspresikan dengan mengasihi yang kelihatan. Ya, yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah dan yang juga dikasihi oleh Allah. Buktinya apa? Ya, Kristus sudah mati untuk manusia, gitu ya.
untuk manusia, untuk semua orang, ya, nggak peduli agamanya apa, keyakinannya apa, ya. Nah, jadi teman-teman, nah sekarang saya akan mulai masuk kepada luka, gitu kan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta atau kasih dan luka, maka ini adalah seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi, ya. Kita tahu tidak ada uang itu yang cuma satu sisi. Kalau ada uang satu sisi itu namanya uang palsu. Jadi kalau cinta itu cuma satu sisi, itu pasti bukan cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu pasti ada dua sisi, ya. Sisi yang lain dari cinta itu apa? Luka, gitu kan ya. Jadi mencintai itu selalu memiliki resiko untuk terluka, selalu, always, ya. Kalau nggak percaya, teman-teman coba tanya sama ayah kalian. Ayah pernah nggak dilukai oleh ibu? Dan sebaliknya, ibu pernah nggak dilukai oleh ayah? Ya, saya menduga kemungkinan besar ayah ibu kita tuh pernah saling melukai. Ya, termasuk saya sendiri dengan istri saya. Kalau kalian tanya istri saya misalnya, pernah nggak saya sebagai suaminya melukai istri saya? Oh, pasti istri saya akan jawab sering. Akan jawabnya itu sering kayak gitu ya. Jadi walaupun saya mencintai istri saya, tetapi karena dosa dan kelemahan saya masih mungkin melukai istri saya dan sebaliknya, begitu kan ya. Jadi cinta dengan luka itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman ya. Makin besar kita mencintai, makin besar pula resiko untuk terluka ya. Jadi kalau nggak mau terluka, ya nggak perlu, ya jangan mencintai. Tetapi masalahnya kita nggak bisa nggak mencintai, ya. Kita tuh pasti pengen punya relasi yang dekat dengan orang-orang tertentu, ya. Orang itu entah itu kalau kita menikah ya orang itu nanti akan menjadi suami atau istri kita. Kalau enggak pun ya itu relasi dengan teman-teman dekat kita, ya. Dan teman-teman dekat kita pun juga bisa melukai kita, ya. Bahkan juga misalnya saudara kandung kita, ya. Kalau saudara kandungan kita kan nggak bisa memilih, betul ya. Kalau pacar, suami, istri kita bisa memilih. Kita mau pacaran nggak? Tetapi kan kalau adik, kakak, ayah, ibu kan kita nggak mungkin memilih. Betul ya? Kita memang langsung dilahirkan dengan punya adik, punya kakak, dan punya papa mama seperti itu. Begitu kan ya? Dan sekali lagi, makin besar kita mencintai, makin besar pula resiko kita untuk terluka. Ya. Jadi cinta itu membuat kita itu rentan atau mudah untuk dilukai atau terluka. Ya. Jadi sama seperti Tuhan, ya, ketika Tuhan mengasihi manusia, Tuhan tuh jadi bisa dilukai. Tuhan bisa disangkali. Tuhan bisa diludahi. Ya, Tuhan bisa ditampar, ya. Karena apa? Karena Tuhan mencintai manusia, ya. Nah, jadi cinta yang kita berikan itu tidak selalu dibalas dengan cinta. Misalnya, cinta kita bisa ditolak. Cinta kita bisa dikhianati oleh orang yang kita cintai. Atau ya kita bisa kehilangan orang yang kita cintai atau oleh orang yang kita kasih. Sekali lagi cinta itu membuat kita rentan, cinta dan luka itu nggak bisa dipisahkan, ya. Nah, jadi tetapi walaupun begitu ya, kita perlu belajar terus mencintai, ya, walaupun ada resiko terluka, ya. Karena apa? Karena ya kita memang dipanggil untuk mengasihi, bahkan musuh kita pun disuruh mengasihi. Ya, tetapi ketika kita mengasihi musuh kita, apakah musuh kita itu pasti akan mengasihi kita? Belum tentu. Resikonya kita bisa dicuekin sama musuh kita. Dan ketika kita dicuekin, kita bisa marah-marah, kita bisa kecewa. Betul enggak? Kita bisa terluka. Ya, ketika kita belajar taat untuk mencintai orang-orang yang memusuhi kita, atau orang-orang yang menganiaya kita, atau orang-orang yang merugikan kita misalnya. Ya, teman-teman yang terkasih, kita itu perlu belajar mencintai tanpa syarat. Seperti Kristus. Ya, walaupun air susu itu dibalas air tuba, kita tetap harus belajar untuk mengasihi. Ya. Nah, tentu ini sangat tidak mudah. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar luka kita itu bisa sembuh sehingga kita bisa terus mencintai? Ya, jadi pertanyaannya yang saya mau garis bawahi pada malam hari ini adalah, memang mencintai itu akan membuat kita itu terluka, itu sudah pasti. Tetapi pertanyaannya adalah, yang penting adalah, bagaimana supaya luka kita itu bisa sembuh supaya kita bisa terus mencintai. Karena itu kebutuhan kita. Dan itu bukan cuma kebutuhan, itu panggilan kita. Karena kita dipanggil untuk mengasihi dunia ini seperti Kristus, ya. Kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang belum mengenal Kristus supaya kita bisa melayani mereka, untuk kita bisa memberitakan kabar baik kepada mereka dengan hati yang tulus gitu, ya. Nah,
Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa sembuh dari luka kita kalau kita terluka, ya, karena kita mencintai. Yang pertama itu adalah belajar memaafkan, ya. Nah, di dalam buku Mencintai Hingga Terluka ditegaskan pentingnya memaafkan, ya. Memaafkan menurut kamus Webster itu ialah ingat, tetapi sudah tidak sakit, ya. Ingat tetapi sudah tidak sakit, ya. Jadi kalau kita masih sakit, ya kita masih mungkin loh ya, mungkin kita masih ada hal yang kita belum bisa betul-betul maafkan. Istilahnya kita belum betul-betul bisa melepaskan maaf itu, ya. Mungkin kemungkinannya itu seperti itu, ya. Kalau kita misalnya memang masih sudah betul-betul bisa memaafkan gitu kan ya, biasanya walaupun masih ada sakit, tetapi pelan-pelan sakit itu akan makin berkurang dan makin berkurang, ya. Jadi kita bisa tetap ingat kita pernah dilukai, kita pernah dilecehkan, kita pernah dikhianati misalnya. Tetapi itu sudah nggak menyakiti kita lagi, ya. Karena apa? Karena luka itu sudah dipulihkan oleh cinta kasih Tuhan, gitu ya. Ketika kita belajar untuk mau memaafkan seperti Kristus, gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi memaafkan itu tidak berarti melupakan, karena memang itu tidak mungkin sebetulnya kita melupakan orang yang menyakiti kita. Itu nggak mungkin, ya. Kecuali kita memang saya lupa itu apa penyakitnya itu, Alzheimer atau apa itu yang orang bisa lupa begitu. Bahkan itu kan lupa banyak hal gitu ya, lupa keluarga, lupa nama orang tua atau nama saudara begitu kan ya. Nah, jadi semua kenangan pahit itu bisa dikelola, didaur ulang di dalam anugerah dan pertolongan Roh Kudus, ya. Saya ulangi kalimat ini ya. Semua memori-memori yang pahit, yang melukai kita, Roh Kudus itu ya, melalui kekuatan Roh Kudus bisa didaur ulang, ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga kalau kita mengingat, ya, karena memang kita nggak akan bisa lupa gitu, tetapi kita tidak akan merasakan luka itu lagi. Kita akan merasakan kebebasan, ya. Kita juga nggak akan ada kebencian misalnya begitu. Nah, menurut seorang yang bernama Johan Arnold, memaafkan itu adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Ya, dia mengatakan lagi, pintu itu kecil, pintu memaafkan itu kecil, sempit, dan tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Jika Anda ingin bahagia, berusahalah memaafkan dengan membungkuk. Maksudnya apa, teman-teman? Memaafkan itu tidak pernah tanpa membungkuk. Maksudnya, membungkuk itu merendahkan diri. Seringkali kan yang membuat kita tuh nggak bisa memaafkan karena kan kita ego, ya, ego kita. Nggak bisa dong saya memaafkan dia, kan dia yang salah. Ya kan, saya yang benar, saya ini korban, saya ini yang dilukai. Tetapi kalau kita terus mengeraskan diri seperti itu, jadi kita itu punya mental victim, mental sebagai seorang korban, maka kita akan menolak untuk membungkuk. Dan selama kita tidak mau merendahkan diri, selama kita tidak mau membungkuk, kita tidak akan bisa memaafkan. Dan kalau kita tidak bisa memaafkan, ya kita tidak akan bisa mengalami yang namanya perdamaian dan kebahagiaan itu. Ya. Jadi hati yang tidak memaafkan itu seperti penjara yang membelenggu jiwa seseorang. Ya. Ketika kita memilih untuk tidak mau memaafkan, sebetulnya kita sedang memenjara diri kita sendiri. Dan penjara itu kejam. Kenapa? Kejam sekali karena dapat merampas seluruh kebahagiaan kita. Ya. Orang yang tidak bisa memaafkan, ya, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Ya. Orang yang tidak bisa memaafkan itu pasti hidupnya tidak bahagia. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan kasihi musuhmu. Kasih itu termasuk maafkanlah musuhmu. Ya. Kasih musuhmu, ampunilah mereka, ya. Jadi doakan mereka, ya. Berkati supaya mereka itu berkat dari Tuhan, ya. Makanya juga kalau kita juga belajar Roma 12 gitu ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan ya contohnya ya mengasihi, memaafkan, memahami, ya. Ya, dan itu sangat-sangat tidak mudah, khususnya ketika kita tidak dipahami, ketika kita dilukai, ya.
Nah, namun teman-teman yang terkasih, abang kakak dan teman-teman, untuk mempunyai jiwa yang memaafkan itu tidak mungkin tanpa kesediaan merendahkan diri atau mengosongkan diri atau membungkuk seperti Kristus. Ya, di dalam Filipi pasal 2, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan diri. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Ya. Untuk apa? Ya, untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, Kristus turun menjadi manusia sama seperti kita, bahkan lebih rendah dari kita. Kenapa saya katakan lebih rendah? Kristus itu membungkuknya itu nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan apa di dalam Injil dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi dia datang itu bahkan untuk mencuci kaki murid-murid. Ya, itu lebih rendah, ya, karena kan itu pekerjaan seorang budak. Ya, pekerjaan seorang budak. Kristus tidak datang menjadi manusia untuk dilayani. Kristus tidak datang menjadi manusia misalnya dalam posisi raja. Ya. Tetapi dia datang justru menjadi manusia, istilahnya itu derajatnya itu sangat rendah karena yang dia ambil itu adalah derajat budak, yaitu dikatakan dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Bahkan lebih rendah lagi, karena dia sampai mati, dan matinya di kayu salib. Dia mati sebagai kriminal. Ya. Dan saya percaya kita semua di sini termasuk diri saya, tidak ada satupun orang yang akan mati, moga-moga ya, harapan saya itu sebagai seorang kriminal. Ya. Kriminal itu kan bukan hanya rendah. Kriminal itu bisa dianggap sampah masyarakat. Betul enggak? Ya. Orang yang disalib pada zaman itu kan dianggap orang yang terkutuk. Ya, terkutuk itu maksudnya itu sorga itu tidak menerima, bumi pun tidak menerima. Makanya dia digantung di kayu salib. Ya kan? Dia itu jadi sorga menolak dia, bumi pun menolak dia. Allah menolak dia, manusia menolak dia. Itulah orang yang terkutuk di kayu salib. Dan itulah posisi status yang diambil oleh Kristus. Ya. Nah, kenapa saya menegaskan ini? Saya cuma mau menegaskan Kristus itu membungkuknya itu nggak main-main. Dia membungkuknya itu sangat-sangat membungkuk. Ya, dia bukan hanya membungkuk. Kalau orang membungkuk itu kan dia masih berdiri ya. Ini Kristus itu betul-betul sudah rebah. Ya, teman-teman tahu nggak orang yang membungkuk itu sampai rebah di tanah, kepala sampai kakinya itu nempel dengan lantai begitu. Ya. Dia betul-betul merendah serendah-rendahnya. Bahkan kita pun nggak pernah serendah itu. Ya, sekali lagi, saya pun nggak pernah saya serendah itu. Kenapa? Saya nggak pernah dianggap kriminal. Ya, saya juga nggak pernah dianggap budak. Ya, tapi Kristus merendah sampai seperti itu. Demi apa? Demi untuk memaafkan kita, demi untuk mengampuni kita. Ya, jadi dia merendahkan dirinya bahkan. Sekali lagi ya, kriminal sampai mati di atas kayu salib. Ya, dia betul-betul nggak cuma ngomong aja bahwa dia mengasihi, ya, tapi dia sampai mati, dia menyerahkan nyawanya, ya. Jadi kalau orang sampai menyerahkan nyawa, itu artinya dia betul-betul mengasihi orang itu, betul nggak teman-teman? Ya. Kita nggak mungkin kan mati untuk sembarang orang, betul nggak? Coba, di sini ada yang mau mati untuk saya? Ya, kemungkinan kan nggak ada. Ngapain saya harus mati untuk Pak Triawan? Ya kan, apa urusannya? Kan gitu. Kalau kalian ngasih uang kepada saya itu masih mungkin, masih masuk akal. Tapi kalau sampai misalnya kalian harus mati untuk saya, loh, tunggu dulu, ini ada apa? Kenapa saya harus mati untuk Pak Triawan? Ya. Kalian mungkin akan lebih rela mati untuk apa? Ayah kalian, ibu kalian, kakak kalian, adik kalian. Atau misalnya kekasih kalian, pacar kalian, atau suami atau istri kalian, anak kalian misalnya. Tapi untuk saya untuk apa? Gitu ya. Jadi sekali lagi maksud saya gini, poin saya itu gini ya, poin saya ketika kita mencintai, bahkan kita sampai siap mati, nggak cuma ngasih uang, tetapi kita siap untuk memberikan bahkan hidup kita. Kalau perlu, supaya orang yang kita cintai itu
tetap hidup. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Supaya kita nggak mati, ya binasa karena dosa-dosa kita. Supaya kita tetap hidup, Kristus memberikan nyawanya. Karena dia begitu mencintai kita. Ya. Jadi pengampunan itu membutuhkan pengorbanan. Nggak ada orang mengampuni atau memaafkan, nggak butuh berkorban, nggak butuh membungkuk. Ya, nggak ada. Jadi kita butuh menyangkal diri, kita butuh satu pengakuan bahwa kita mungkin ikut bertanggung jawab. Nah ini juga nggak gampang ini ya. Pengakuan bahwa kita mungkin ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi. Ya, jadi misalnya kalau contohnya misalnya gini ya. Contohnya kalau seorang suami, ini saya kasih contoh suami istri ya. Seorang suami marah kepada istrinya gitu ya. Jangan-jangan jadi gini, seorang suami marah sama istrinya, misalnya karena istrinya selingkuh, misalnya, ya. Seorang suami marah karena istrinya selingkuh. Nah, jangan-jangan, jadi gini, suami itu kan harus belajar memaafkan istrinya selingkuh itu. Kenapa? Jangan-jangan istrinya selingkuh itu karena kesalahan suami juga gitu loh. Misalnya karena suaminya ngomongnya kasar, karena suaminya mungkin suka mabuk misalnya, atau suaminya suka pukul istrinya. Sampai akhirnya istrinya itu selingkuh. Selingkuh salah nggak? Oh ya salah, pasti. Selingkuh itu pasti salah. Alasannya apapun pasti salah. Tetapi poin saya adalah ketika seorang istri selingkuh, suami itu harus belajar memaafkan. Kenapa? Bisa jadi istri saya selingkuh itu karena ada kesalahan dalam diri saya. Ya. Nah, jadi juga dalam persekutuan juga seperti itu. Kayak kalau ada masalah, jangan-jangan masalahnya bukan pada diri orang yang bermasalah itu, tapi kita yang tidak bermasalah itu jangan-jangan kita juga punya andil begitu ya. Jadi jangan gampang cuma menyalahkan orang lain saja gitu. Supaya kita bisa memaafkan ya. Nah, tidak ada jalan lain untuk berdamai dengan seorang yang kita kasih kecuali dengan mengalah, menyangkal diri dan rela berbagi pengampunan. Saya ulangi ya. Nggak ada jalan lain untuk berdamai dengan seseorang yang kita kasihi kecuali dengan ngalah, menyangkal diri, rela berbagi pengampunan. Nggak ada cara lain. Ya. Nah, teman-teman, abang kakak yang terkasih, kebencian dan kemarahan yang tersimpan itu bisa menimbulkan banyak akibat buruk, termasuk berbagai penyakit dalam tubuh kita. Pepatah Cina mengatakan orang yang mau membalas dendam harus menggali 2 lubang kubur. Ya, 2 lubang kubur. Kalau kita mau membalas dendam. Ya. Atau pepatah Indonesia yang terkenal, bagi orang yang ribut, ya, yang nggak mau berdamai, yang nggak mau memaafkan, menang itu jadi arang, kalah itu jadi debu, jadi abu gitu ya. Artinya apa? Kebencian, balas dendam itu nggak ada gunanya. Karena menang jadi arang, kalah jadi abu. Sama saja. Ya. Pengampunan adalah tindakan sadar untuk melepaskan kebencian yang begitu merugikan, tidak peduli apakah orang yang diampuni benar-benar layak diampuni atau tidak. Ya. Ini saya ulangi ya. Pengampunan itu tindakan sadar. Kita berusaha. Ini butuh usaha, butuh membungkuk, butuh mengalah untuk melepaskan kebencian yang begitu merugikan. Nggak peduli orang itu layak atau nggak layak diampuni. Orang itu minta maaf, nggak minta maaf. Orang itu pantas, nggak pantas, itu nggak harusnya itu tidak mempengaruhi pengampunan kita. Ya, ingat ya, Roma 5 ayat 8 ya. Kristus Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita nggak pantas. Tetapi Kristus menunjukkan kasih-Nya. Itulah sebabnya kenapa kasih Kristus itu disebut sebagai unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Ya. Kasih yang sejati itu kasih yang tanpa syarat. Dan ketika kita mengasihi orang tanpa syarat, kita itu pasti bisa terluka. Ada kemungkinan besar kita akan dilukai. Tetapi kalau orang terus belajar mengasihi seperti Kristus, maka apa? Kejahatan orang, sikap dan tingkah laku orang yang menyakiti kita, itu bukan akan melemahkan cinta kita, tetapi akan menolong kita untuk belajar makin mengasihi seperti Kristus, yaitu mengasihi tanpa syarat itu. Ya. Mengasihi bukan karena orang itu layak,
tetapi mengasihi karena Kristus sudah mengasihi saya, orang yang tidak layak itu. Jadi kita tidak melihat kepada orang yang tidak layak itu, tetapi kita melihat kepada Kristus yang sudah melayakkan kita. Karena kita tidak lebih baik dari orang-orang yang menyakiti kita. Kita ini sama-sama nggak layak gitu. Ya. Jadi ingat ya, kita semua itu nggak ada yang layak untuk diampuni. Kita semua. Ya. Semuanya nggak ada yang layak. Ya. Jadi ini yang tadi saya sudah sampaikan, Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah menjadi orang baik. Ketika kita sudah tidak berdosa. Ketika hidup kita sudah menyenangkan hati Allah. Enggak begitu teman-teman. Ya. Nah, saya juga mau mengutip kutipan dari Martin Luther, ya, seorang bapak gereja yang mengatakan begini. God doesn't love us because of our worth. We are of worth because God loves us. Ya, jadi Allah mengasihi kita tuh bukan karena kita tuh berharga, enggak. Kita tuh enggak berharga sebenarnya. Karena dosa kita tuh jadi enggak berharga, ya. Tetapi kita tuh menjadi berharga karena Tuhan itu mengasihi kita. Ya, sekali lagi ya, kita berharga karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan nggak mengasihi kita, kalau Kristus nggak mati untuk kita, kita sesungguhnya nggak ada harganya. Ya, hidup kita itu akan sia-sia. Walaupun kita kaya, punya banyak uang, punya banyak kedudukan, jabatan, hidup kita akan sia-sia karena kita pasti akan ya masuk kepada api neraka itu. Kalau Tuhan nggak betul-betul mengasihi kita dan nggak mengutus Kristus mati bagi kita. Abang kakak dan teman-teman yang terkasih, makin dalam luka kita, makin besar daya pengampunan dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita ada yang belum selesai dalam memaafkan, nggak masalah. Ya, maksudnya nggak masalah itu bukan berarti nggak boleh gitu ya, tapi prosesnya itu memang lebih penting dari hasilnya. Ya, yang penting itu kita mau berproses. Ya, yang penting kita terus belajar untuk bergantung kepada Allah, memohon anugerahnya, memampukan kita untuk memaafkan. Ya, kenapa? Ya. Poin ini tuh saya mau menegaskan begini. Karena apa? Setiap kita itu punya luka yang berbeda-beda. Ya. Ada orang yang lukanya kecil, gampang sembuh. Ya. Tetapi ada orang-orang yang lukanya itu sangat dalam. Ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang belum bisa memaafkan, tugas kita itu bukan menghakimi. Ya. Tetapi mendoakan. Karena mungkin lukanya memang sangat dalam. Ya. Kita harus memahami mereka, tapi bukan membenarkan ya, karena kan dia tetap harus belajar memaafkan gitu ya. Tetapi karena memaafkan itu sendiri butuh proses. Dan setiap orang itu berbeda-beda prosesnya. Yang penting dia mau belajar untuk terbuka. Iya ya, saya memang belum bisa memaafkan, tetapi saya mau belajar. Tolong doakan saya. Supaya saya dimampukan untuk mengasihi. Supaya saya akhirnya bisa memaafkan. Betul-betul melepaskan maaf itu, pengampunan itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi memaafkan memang beresiko untuk terluka. Ya. Kita bisa terluka lagi setelah kita memaafkan, kan? Tetapi tidak memaafkan itu jelas jauh-jauh lebih beresiko. Ya. Orang yang tidak memaafkan itu sama dengan meminum racun. Ya, orang yang tidak memaafkan itu sama dengan bunuh diri sebetulnya. Ya, nah, jadi teman-teman yang terkasih, ya, saya sekarang mau menyampaikan poin yang lain kayak gitu ya. Jadi hati manusia yang berdosa itu memang rentan terluka, ya. Apalagi bagi kita yang dibesarkan tanpa kasih sayang dan dipenuhi kekerasan, ya. Jadi ini sekarang saya mau agak sedikit fokus kepada orang-orang, kenapa sih ada orang-orang yang gampang terluka, rentan terluka. Kemungkinan orang-orang ini dibesarkan kekurangan kasih sayang. Ya. Karena mungkin ayahnya pemabuk, ibunya sangat keras, suka mukul mungkin, gitu kan ya. Ya, dipenuhi kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Sehingga apa? Sehingga orang-orang seperti ini tuh gampang sekali terluka. Ya, jadi kalau teman-teman punya teman kerja atau ya
saya nggak tahu keponakan, sepupu atau apalah begitu ya, teman kerja atau teman pelayanan atau apa yang sensitif, gampang terluka, ya, gampang kecewa mungkin, gampang marah, gampang terluka lah gitu ya, gampang sedih gitu ya. Jangan-jangan memang karena dia dibesarkan dalam keluarga yang kurang kasih sayang, ya. Jadi istilahnya itu gelas cinta kita itu gelas cinta kita tuh kecil, nggak besar, udah kecil bocor, ya. Sehingga membuat kita tuh rentan untuk dilukai, mudah tersinggung, kecewa atau marah, ya. Sebaliknya teman-teman ya, sebaliknya ya. Kenapa ada orang-orang yang saya nggak tahu, teman-teman pernah nggak ya ketemu orang yang entah itu keluarga sendiri atau teman kerja atau teman pelayanan. Orang itu kok gampang sekali ya memaafkan ya. Kok orang ini kok nggak gampang terluka ya? Kenapa ya? Nah, jangan-jangan gelas cintanya itu besar dan tidak bocor. Maksudnya, dia dibesarkan dalam keluarga yang penuh cinta, penuh sayang. Ayahnya sangat mengasihi dia, sangat memahami dia, sangat dekat relasinya dengan ayahnya, demikian juga dengan ibunya. Ya, jadi gelas cintanya itu besar. Istilahnya yang lain itu dia punya tabungan cinta itu besar, ya, dan nggak bocor, sehingga dia menjadi orang yang tabah, kuat, nggak gampang terluka, ya. Nah, jadi sekali lagi orang yang kurang kasih sayang itu biasanya tumbuh menjadi pribadi yang tidak dewasa atau kurang dewasa dan cenderung egois. Dan situasi inilah yang menambah luka itu mudah kambuh dan terasa sakit lagi, sakit kembali, ya. Jadi ini bukan karena faktor pencetus yang biasa. Mengerti maksud saya ya? Jadi ini jadi gini ya, kita itu kan kalau mencintai kita itu memang bisa dilukai. Tetapi ada orang-orang yang kalau dia kurang dikasihi, kurang kasih sayang, nggak terjadi apa-apa pun dia juga bisa langsung terluka gitu loh. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi contohnya kayak gini, contohnya kayak gini. Misalnya nih ya. Misalnya Erlin ya, misalnya Erlin itu kalau ketemu Febe, ini sorry ya, saya nggak tahu kalian satu kota atau enggak ya. Katakanlah Erlin dan Febe itu satu kota ya misalnya. Ini maaf ya, ini saya kasih contoh ini, moga-moga nggak ada yang tersinggung ya. Ini cuma misal aja. Nah, terus Erlin tuh misalnya kalau ketemu Febe itu biasanya itu menyapa gitu. Halo Febe, gimana kabarmu? Baik ya. Oh iya, baik Erlin, gini terus ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, suatu kali ketika Erlin ketemu Febe, ketemu di suatu tempat begitu ya. Erlin itu sama sekali nggak menyapa Febe. Cuma ngelewati begitu aja. Nah, lalu Febe bertanya-tanya. Ini sekali lagi ini maaf ya. Ini Febe nggak seperti ini ya. Ini saya cuma kasih contoh ya. Nggak apa-apa ya Febe ya. Terus Febe tersinggung gitu, terluka. Karena apa? Kan Erlin biasanya menyapa aku, senyum, terus berhahihi dulu, nanyain kabarku. Tadi pagi ketemu aku, dia kok cuek, dia nggak nanyain kabarku, dia nggak cerita-cerita dulu, dia bahkan juga nggak ngasih senyum. Dia langsung pergi begitu aja. Waduh, Febe terus merasa terluka. Nah, padahal setelah suatu saat, katakanlah seminggu kemudian, ketika Febe dan Erlin ketemu, terus kemudian ngobrol-ngobrol, tanya, akhirnya Erlin bilang, oh ya, sorry ya Febe, waktu seminggu yang lalu saya ketemu kamu, sorry ya, aku nggak sempet nyapa kamu, aku buru-buru, soalnya apa? Soalnya, katakanlah ini misalnya ketemu di rumah sakit ya, kan kalian kan rata-rata kan pasti ada hubungannya sama rumah sakit kan, karena kalian dokter ya. Karena apa? Misalnya, opungku atau ayahku lagi kritis dan aku harus buru-buru. Sorry ya, waktu itu aku nggak sempat menyapa kamu. Aku minta maaf sekali. Nah, ngerti maksudnya cerita ini ya? Cerita ini tuh saya cuma mau ngasih cerita apa? Sebetulnya Erlin itu tidak bermaksud melukai Febe. Ya, Erlin tidak menyapa, tidak senyum karena kan lagi buru-buru ini karena ayahnya lagi kritis gitu, ya. Nah, tapi kan Febe karena sekali lagi ini cuma misal ya Febe ya. Jadi katakanlah kalau misalnya Febe itu dibesarkan kurang kasih sayang, nah Febe
bisa terluka karena merasa Erlin cuek. Ya. Sementara kalau misalnya ada orang lain yang dibesarkan dalam keluarga yang kasih sayangnya cukup, ketika Erlin nggak menyapa, nggak senyum, dia mungkin akan lebih berpikir begini, oh Erlin kenapa ya, kok kali ini nggak menyapa aku, nggak senyum. Tapi dia nggak akan terluka. Dia cuma bertanya-tanya aja, ada apa ya? Tapi dia nggak sampai terluka, kayak gitu. Ngerti maksud saya? Karena apa? Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup kasih sayang, begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman kita masuk lagi lanjutnya ya. Jadi kalau orang yang menyakiti kita itu tidak mau minta maaf ya, atau tidak mampu mengubah dirinya, kita sendiri perlu bertanggung jawab untuk memulihkan hati kita dengan memohon pertolongan Allah. Ya. Jadi maksud saya begini teman-teman ya. Kalau kita mau supaya hati kita tuh yang terluka itu dipulihkan, kita nggak bisa bergantung kepada respon orang lain. Ya. Kita nggak bisa menuntut, kamu harus berubah dulu. Kalau kamu berubah, aku akan memaafkan kamu. Kalau kamu nggak berubah, aku nggak memaafkan. Nggak bisa seperti itu. Ingat sekali lagi ya, Kristus itu mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita belum berubah loh. Ya. Jadi kita perlu take responsible. Ya, take responsibility, kita harus mengambil tanggung jawab untuk memohon pertolongan Allah supaya kita bisa berdamai, supaya kita bisa memulihkan hati kita dengan melepaskan pengampunan itu. Entah orang itu minta maaf atau nggak minta maaf, entah orang itu berubah atau nggak berubah, ya. Jadi jangan sampai kita terganggu hanya karena menunggu maaf dari orang tersebut yang mungkin nggak datang-datang, atau datangnya itu mungkin baru 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Jangan, ya. Dan jangan kita tersiksa karena terus berharap orang itu mau minta maaf dan mau berubah. Jangan, ya. Karena kita nggak tahu apakah dia akan minta maaf atau enggak. Kita juga nggak tahu apakah dia akan berubah atau enggak. Ya tentunya kita bisa mendoakan ya, supaya orang itu menyadari kesalahannya, mau minta maaf, dan dia mau berubah. Tetapi kalaupun itu tidak terjadi, kalau Tuhan izinkan itu tidak terjadi, janganlah membuat diri kita itu terluka ya dengan kita nggak mau memaafkan. Ya, marilah kita belajar melepaskan maaf, pengampunan supaya luka-luka kita itu bisa pulih. Ya, jadi kita harus mengambil tanggung jawab. Jadilah dewasa, ambil tanggung jawab atas lukamu sendiri. Ya, karena apa? Kita itu tinggal dengan orang-orang berdosa. Dan kapan saja itu bisa melukai kita. Bahkan sekali lagi, pacar kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, adik kakak kita, semuanya bisa melukai kita. Termasuk kita juga bisa melukai saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Karena kita itu bisa saling melukai, betul nggak? Karena kita ini sama-sama masih orang berdosa. Ya. Nah, sebaiknya kita itu menyiapkan diri sebelum kita itu dilukai. Maksudnya itu menyiapkan diri itu, maksudnya itu supaya kita tuh menjadi orang yang nggak gampang terluka kalau bisa. Ya, kita hidup di dunia ini kita tuh harus siap untuk terluka. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, kita bisa melukai orang, kita juga bisa dilukai orang. Entah kita sadar ataupun nggak sadar. Nah, kalau sudah terlanjur terluka, kita perlu segera memutuskan untuk memaafkan. Sekali lagi, meskipun orang itu nggak minta maaf kepada kita. Sebab cinta agape yang bersumber dari Allah itu akan memampukan kita untuk memaafkan mereka yang tidak tahu apa yang dia sudah perbuat. Seperti Kristus, ya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu artinya Kristus itu melepaskan pengampunan. Dia mengampuni orang-orang yang kurang ajar, yang bajingan, yang menyalibkan dia. Ya, sampai dia mengatakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Seringkali orang yang menyakiti kita, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi entah mereka tahu atau mereka nggak tahu. Yang kita perlukan adalah kita harus bertanggung jawab terhadap luka-luka kita. Kita harus melepaskan pengampunan, maaf itu, supaya luka-luka kita itu bisa pulih. Ya. Jadi jangan mendendam. Kalau kita sengaja menyimpan luka, memelihara kemarahan, kebencian, maka luka itu nggak akan pernah sembuh. Ya.
Malah ya kita semua tahu luka itu kan kalau infeksi kan jadi ada nanah ya. Maka sisa nanah dari bekas luka itu bisa menyebar dan mengenai orang-orang yang tidak bersalah. Ya. Jadi kalau kita tuh menyimpan kemarahan, kebencian, ya, maka orang-orang yang kita kasihi, yang harusnya kita kasih itu bisa menjadi korban kemarahan kita. Ngerti maksud saya ya? Jadi misalnya nih, ketika misalnya kita lagi marah-marah kepada teman kantor kita misalnya. Terus kita pulang ke rumah, jangan-jangan istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita bisa menjadi korban kemarahan kita. Kenapa? Karena kita terus menyimpan kemarahan itu. Ya. Jadi itu bisa menyebar tanpa disadari. Karena itu bernanam menjadi infeksi gitu ya. Para pendendam itu nggak akan pernah tinggal diam dengan tenang. Ya. Dendam itu akan menghukum dirinya sendiri oleh keputusannya sendiri karena dia menyimpan luka yang akhirnya lama-lama akan menjadi satu kepahitan. Ya. Dan lama-lama sebetulnya orang-orang seperti ini akhirnya juga bisa marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, dan akhirnya ujung-ujungnya bisa meninggalkan Tuhan juga gitu. Kalau dia tidak belajar untuk memaafkan. Ya. Nah, teman-teman, luka itu sebetulnya investasi. Saya ulangi ya, luka itu sebenarnya investasi. Kenapa saya katakan investasi ya? Karena Tuhan tuh sanggup menggunakan luka-luka batin kita untuk menolong kita bertumbuh dalam empati, karena kita pernah merasakan luka yang sama. Ya, kita menghibur dengan penghiburan yang pernah kita terima. Jadi nggak ada luka yang sia-sia. Ya, memang semakin dalam luka semakin besar daya pengampunan dibutuhkan. Ada kalanya kita tidak mampu menjalani luka kita sendiri, kita butuh teman, butuh dukungan sosial, butuh doa teman-teman kita. Selain itu sebagian luka juga butuh proses waktu yang tidak pendek ya. Tetapi maksud saya ketika kita terluka, ya misalnya gini ya, kalau kita pernah saya kasih contoh pengalaman pribadi saya saja gitu ya. Ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi saya sih, pengalaman pribadi istri saya. Tapi itu mempengaruhi saya juga, yaitu ini. Istri saya itu pernah keguguran 2 kali. Keguguran 2 kali. Ya. Ketika dia mengalami keguguran, khususnya yang kedua kali itu, dia sempat marah kepada Tuhan dan ini saya bukan mau menceritakan kejelekan istri saya, tapi ini saya cuma mau menceritakan apa adanya situasi yang sangat tidak mudah pada waktu itu ya. Jadi dia sampai merasa kayak tawar hati kepada Tuhan. Dia bukan lagi pahit, dia sudah tawar hatinya. Tawar itu artinya sudah dia istilahnya dia sudah nggak mau berurusan dengan Tuhan, ngerti ya? Jadi dia sudah nggak mau baca firman, nggak mau berdoa, pokoknya dia merasa Tuhan nggak sayang sama dia. Nah dalam masa-masa itu saya tidak tahu harus bagaimana menolong dia. Ya, sebagai seorang suami saya juga kehilangan tentunya kedua anak saya dan saya juga sedih dengan situasi istri saya gitu. Tetapi ya saya nggak mungkin menghakimi dia, betul ya. Tapi sisi yang lain saya juga nggak tahu harus bagaimana menguatkan dia karena kan yang hamil dan yang langsung kehilangan anak itu kan dia gitu ya. Saya kan nggak pernah hamil begitu kan ya. Jadi saya nggak bisa betul-betul merasakan pergumulannya dia. Nah, yang menarik adalah apa? Saat ini dia sudah baik-baik aja ya. Maksudnya dia sudah relasi dengan Tuhan sudah baik, dia melayani Tuhan. Pokoknya setelah sekian waktu akhirnya Tuhan memulihkan jadi dia sudah nggak tawar hati lagi sama Tuhan. Nah, lalu ketika kami punya teman keguguran, lalu kami mengunjungi teman yang keguguran itu, tahu nggak? Ketika kami kunjungi itu, begitu teman itu tahu siapa yang mengunjungi, oh yang mengunjungi itu Bang Triawan sama Kak Ani istri saya yang juga pernah keguguran, bahkan 2 kali. Yang saya kunjungi baru keguguran 1 kali. Ya moga-moga nggak keguguran lagi ya. Ini cuma maksudnya nggak mengharapkan ya, karena maksudnya 1 kali kayak gitu ya. Kami nggak ngomong apa-apa, ya. Kami hanya datang. Terus kami mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan tangisannya. Dan ketika kemudian dia tanya, dulu Kak Ani gimana waktu kehilangan itu? Terus istri saya cerita, cuma cerita loh, nggak apa ya?
nggak berusaha memberi nasihat apa-apa, hanya cerita saja. Cerita apa yang dia alami, termasuk bagaimana dia juga sempat mengalami tawar hati dengan Tuhan. Tahu nggak? Habis itu ketika kami mau pulang, terima kasih ya. Kehadiran Kak Triawan, Kak Ani sudah sangat menguatkan kami. Padahal kami merasa kami nggak ngapa-ngapain. Kami cuma cerita luka kami. Kami cuma cerita pergumulan kami. Ya. Dan kami cerita bahwa kami pun terpukul dengan kejadian itu gitu ya. Masa-masa itu kami sangat-sangat terpukul, khususnya istri saya. Tetapi justru ternyata luka itu menjadi investasi. Dengan penghiburan yang kami terima dari Allah, kami akhirnya bisa menghibur orang-orang yang terluka karena anak bayi yang dikasih, yang ditunggu-tunggu kelahirannya, sebelum lahir meninggal dunia. Keguguran. Nah, kami jadi bisa lebih berempati. Kenapa? Karena kami sudah mengalami bahkan 2 kali. Kami bisa berempati. Kami bisa memahami perasaan-perasaannya. Karena kami pernah mengalami ya, lembah bayang-bayang maut itu. Kami pernah melalui lembah kekelaman itu. Ya. Jadi makanya nggak ada luka yang sia-sia. Kalau teman-teman pernah dikhianati oleh pacar, ya, kalian akan bisa menguatkan teman-teman kalian yang mungkin juga dikhianati oleh pacarnya. Kalian bisa menguatkan mereka dengan penghiburan yang kalian terima dari Tuhan. Jadi luka itu investasi, teman-teman. Ya. Ini kata-kata Rasul Paulus ya. 2 Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama. Seperti yang kami derita. Ya. Jadi teman-teman, luka itu investasi. Bukan berarti saya mengatakan, wah puji Tuhan ya saya terluka gitu. Bukan itu maksud saya. Karena kalau kita dilukai pasti kita sedih gitu. Tapi saya cuma, maksud itu, mari kita berpikir dari perspektif Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita terluka, entah dikhianati, entah dibenci, entah dibully, entah disalah mengerti orang, tujuannya adalah supaya kita bisa menghibur nanti orang yang juga disalah mengerti oleh orang lain. Ya. Jadi penderitaan atau luka batin kita itu bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Ya. Nah, teman-teman, jadi kalau begitu kembali masalah memaafkan ya. Bagaimana memaafkan ya? Sadari bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika semua orang di sekitar kita termasuk orang terdekat adalah orang berdosa, maka selalu ada kemungkinan kita akan dilukai. Selalu ada saja kemungkinan orang lain berbuat salah kepada kita. Sebaliknya, kita pun juga bisa melukai orang lain. Ya. Dengan perkataan lain apa? Semua orang itu butuh dimaafkan. Ya. Kita bukan hanya butuh memaafkan orang lain. Kita sendiri juga butuh dimaafkan. Ya. Lebih-lebih kita butuh diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan itu. Secara cuma-cuma. Bahkan sampai dia mati di kayu salib. Jadi yang berikutnya, selain kesadaran bahwa kita itu juga butuh maaf, bukan cuma orang lain yang butuh maaf, orang yang melukai kita. Carilah orang yang juga cukup dewasa rohani untuk kita bisa mengeluarkan unek-unek dan kepahitan yang kita alami. Jadi mungkin itu pemimpin kelompok kecil, pemimpin KTB teman-teman, atau hamba Tuhan, atau teman dekat ya. Cari orang. Minta didoakan kalau ada teman-teman yang masih punya kepahitan dan belum bisa memaafkan ya. Dan belajarlah untuk memiliki cara pandang baru terhadap luka dan kepahitan masa lalu. Ingat, setiap pengalaman negatif bisa menjadi positif karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Sekali lagi, seperti yang tadi saya pakai contoh investasi itu ya. Itu investasi. Ya, contohnya misalnya ya. Ini dalam buku Mencintai Hingga Terluka itu kan waktu itu kan Bang Julianto Simanjuntak yang menulis buku ini mau mengajari anaknya naik sepeda. Nah, anaknya itu takut naik sepeda. Karena apa? Takut jatuh. Ya, takut jatuh. Lalu suatu saat dia lihat lutut papanya.
Lutut papanya tuh ternyata ada bekas gitu ya. Sudah nggak ada, maksudnya lukanya sudah sembuh, udah lama sembuh, tapi kayak ada bekas begitu kan ya. Kayak ada bekas gitu yang masih kelihatan. Lalu anaknya tuh tanya, "Pak, ini apa? Bekas apa?" "Oh, ini luka yang dulu waktu papa kecil terjadi ketika papa belajar naik sepeda." Terus anaknya itu tanya, "Loh, jadi papa waktu itu naik sepeda juga jatuh ya?" "Iya." "Nah, tapi walaupun papa jatuh, walaupun ada luka, papa tidak tidak putus asa untuk terus belajar naik sepeda sampai akhirnya papa bisa naik sepeda. Jadi luka itu nggak ada masalah, Nak. Ya, justru karena papa siap untuk terluka, ya, maka sekarang papa bisa naik sepeda." "Oh gitu ya, Pak?" "Iya, Nak." Nah, akhirnya anaknya yang awalnya tuh nggak mau latihan sepeda karena takut jatuh, takut luka. Akhirnya dia berani belajar naik sepeda. Dia mulai mengerti bahwa luka itu sesuatu yang wajar. Ya. Dan papanya juga luka. Tapi justru karena dia tidak takut luka, makanya sekarang dia bisa naik sepeda. Kalau orang yang takut terluka, ya sampai kapanpun nggak akan bisa naik sepeda. Gitu. Ya. Jadi kalau kita tuh takut terluka, ya mungkin kita nggak akan mau pelayanan. Udahlah, aku nggak usah pelayanan. Karena apa? Dalam pelayanan kan kalian bisa saling melukai kan? Betul nggak? Ya. Jadi orang yang nggak mau terluka, ya sudah nggak usah pelayanan. Sekalian mungkin saya akan bilang, berarti kayaknya waktunya sudah waktunya untuk kembali ke rumah Bapa gitu. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita itu pasti akan bisa dilukai oleh siapapun. Sekali lagi ya, orang yang paling kita cintai itu punya potensi paling besar untuk melukai kita. Dan sebaliknya kita juga begitu kepada orang yang kita cintai itu, gitu. Ya. Nah, keempat ya, kita perlu memahami bahwa orang melukai itu juga justru menyadarkan kita bahwa kita itu adalah orang berdosa yang bisa marah, kecewa, dan sakit hati. Nah, ini penting ya, teman-teman ya. Ketika kita dilukai, kita sakit hati, kita marah, kita kecewa. Itu menyadarkan kita. Sebenarnya orang yang melukai kita itu menyadarkan kita bahwa kita itu memang masih punya kemarahan, masih punya kekecewaan, masih punya sakit hati. Gitu ya. Jadi tanpa mereka yang menyakiti kita, mungkin kita akan sombong bahwa kita adalah orang yang baik hati, nggak pernah benci, nggak pernah sakit hati. Istilahnya itu belum teruji gitu loh. Belum teruji. Ya. Nah, akibat yang lebih buruk adalah kita bisa akan merasa tidak membutuhkan Tuhan dan Juru Selamat. Kan aku baik. Ya. Aku nggak pernah benci orang kok. Aku nggak pernah sakit hati. Ya karena mungkin kita memang nggak pernah dilukai. Ya. Tapi ketika kita dilukai, baru kita sadar. Oh ternyata aku juga orangnya penuh kebencian juga ya. Aku ternyata juga bisa sakit hati juga. Gitu. Ya. Seringkali kita menjadi lebih dekat dan mencari Tuhan itu karena ada gesekan. Atau maksudnya karena kita dilukai. Disitulah kita mulai datang sambil nangis-nangis kepada Tuhan gitu ya. Justru akhirnya apa? Luka itu membuat kita jadi lebih mencari Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, lebih memohon pertolongan Tuhan. Ya. Dan itu akan menolong kita untuk belajar sekali lagi menyadari kita juga sekali lagi membutuhkan pengampunan dan kemampuan untuk mengampuni atau memaafkan itu tadi. Ya. Teman-teman yang terkasih, ya. Kita butuh belajar untuk mencintai walaupun terluka, supaya orang bisa mengenal Tuhan yang mengasihi sampai mati di kayu salib di dalam Kristus. Ya. Sekali lagi ya, kita butuh belajar untuk mencintai walaupun terluka, supaya orang-orang yang melukai kita itu bisa mengenal Kristus. Karena kalau kita bisa memaafkan, kalau kita tetap bisa mengasihi, kemungkinan yang terjadi adalah orang akan tanya, "Kok Febe, kok kamu kok bisa sih memaafkan aku? Erlin, kok kamu bisa memaafkan saya? Kok bisa?" Ya. Apalagi kalau orang itu mungkin belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, justru apa? Kesempatan kamu memaafkan orang yang menyakiti kamu, itu bisa menjadi kesempatan untuk pekabaran Injil. Ya. Sehingga orang bisa mengenal cinta kasih Tuhan itu bukan secara intelektual aja dengan rasio, tetapi secara nyata melalui maaf yang kamu berikan itu. Ya. Sehingga akhirnya orang itu bisa bertobat dan hidupnya bisa diubahkan oleh anugerah Tuhan. Ya.
Ini adalah slide terakhir ya, slide penutup. Ini sebagai aplikasi atau katakanlah proyek ketaatan kita ya. Coba ingat-ingat. Apakah ada orang-orang yang sulit untuk kita kasih? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Tetapi siapa tahu di dalam hidup kita tuh ada 1-2 orang yang rasa-rasanya itu sulit sekali untuk kita kasih. Ya. Bahkan mungkin kita benci. Atau kita sebel, kita nggak suka dekat-dekat sama orang itu. Nah, malam ini saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon pertolongan Allah, supaya kita bisa mengasihi orang itu seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan supaya kita juga bisa mengasihi orang itu dengan aksi nyata. Ya, aksi nyata itu mungkin, kalau orang itu mungkin di WA, kita mungkin sudah lama nggak WA, cobalah sapa lewat WA. Atau kalau mungkin di telepon ya, cobalah telepon. Atau kalau orang itu satu kota sama kamu mungkin menemui, cobalah temui. Ya. Atau kalau nggak mungkin tuh ditemui, tapi mungkin untuk misalnya dikirimin satu small gift, ya satu katakanlah hadiah kecil apa begitu kan ya, entah makanan ataupun apa, cobalah kirimkan. Aksi nyata, sesuatu yang nyata. Ya. Supaya akhirnya apa? Orang itu bisa merasakan kasih Tuhan, ya. Walaupun sekali lagi orang itu yang harusnya minta maaf terlebih dulu kepada kamu, ya. Nggak usahlah terlalu dipusingkan seperti itu, ya. Sekali lagi, kita pun orang-orang berdosa yang nggak layak. Kalau Tuhan menunggu kita minta maaf dulu, Tuhan mungkin sampai sekarang belum mati di kayu salib. Dan saya bersyukur Tuhan nggak menunggu permintaan maaf kita. Tuhan juga nggak menunggu kita berubah menjadi orang benar, orang baik, orang yang takut akan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan tidak menunggu itu semua. Ya. Dan semoga kita juga tidak perlu menunggu ya, orang yang melukai kita itu berubah jadi lebih baik, minta maaf terlebih dulu. Ya. Dan biarlah kita bisa berdoa seperti Kristus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, supaya di dalam segala keterbatasan kami bisa mengasihi, kami bisa mengampuni orang-orang yang melukai kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk mengasihi seperti Kristus, tanpa harus menunggu orang yang melukai kami itu meminta maaf ataupun hidupnya berubah. Dan biarlah kami bisa berdoa seperti Kristus, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa kami, dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Triawan untuk kebenaran firman yang dibagikan. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang telah ditabur di setiap hati kita. Mencintai selalu memiliki resiko untuk terluka. Makin besar kita mencintai, semakin besar pula resiko kita untuk terluka. Cinta membuat kita rentan dan mudah untuk dilukai. Yang terpenting kita belajar untuk bergantung kepada Allah, memohon anugerah-Nya untuk memampukan kita untuk memaafkan. Tuhan sanggup menggunakan luka-luka kita untuk menolong kita bertumbuh dalam empati karena pernah merasakan luka yang sama. Kita menghibur dengan penghiburan yang pernah kita terima, sehingga tidak ada luka yang sia-sia. Kita butuh belajar untuk mencintai walaupun terluka, supaya orang bisa mengenal Tuhan yang mengasihi sampai mati di kayu salib dalam Yesus. Kiranya firman tersebut dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di kehidupan kita. Saat ini MC akan membacakan warta untuk kita semua. Seminar dan live sharing alumni Komisi Skill dan Knowledge akan mengadakan
akan mengadakan seminar dan live sharing alumni KMK FKG USU yang kedua pada tanggal 17 Maret 2024 dengan Dr. Gigi Fabersida Butar, PPDGS Konservasi Universitas Padjadjaran 2023, dengan topik sharing pengalaman persiapan mendapatkan award atau beasiswa. Kita doakan agar dapat terlaksana dengan baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita juga bersyukur untuk 27 alumni profesi yang telah melaksanakan wisuda Dr. Gigi pada tanggal 6 Februari 2024. Pada angkatan 2017 terdapat Dr. Gigi Reksi, untuk angkatan 2016 terdapat Dr. Gigi Ralph, Dr. Gigi Nathanael, Dr. Gigi Ismail, dan untuk pada angkatan 2014 ada Dr. Gigi Niko, Dr. Gigi Adinda. Untuk angkatan 2017, Dr. Gigi Cindy, Dr. Gigi Kristi Tania, Dr. Gigi Elizabeth, Dr. Gigi Emi, Dr. Gigi Femi, Dr. Gigi Griselda, Dr. Gigi Ira, Dr. Jessica, ada Dr. Livita, Dr. Gigi Mauren, Dr. Gigi Marsha, Dr. Gigi Meli, Dr. Yohana, Dr. Yohana Rebecca, Dr. Gigi Aprilian Agatha 2016, Dr. Gigi Dea, Dr. Gigi Efraninta, Dr. Gigi Febe, Dr. Gigi Indah, Dr. Gigi Stepaninta pada angkatan 2015, dan Dr. Gigi Trivena. Selamat melayani dan kiranya menjadi berkat. Link pendataan alumni dapat dilihat pada layar masing-masing. Bersyukur untuk alumni yang telah mengisi G-Form, mari berdoa dan turut mengisi link penjaringan alumni, supaya kita dapat terhubung bersama, saling bersekutu dan dikuatkan kembali melalui orang-orang yang mengasihi dan kita kasihi di alumni FKG USU. Link dapat dilihat nanti pada kolom chat. Untuk mendukung pelayanan persekutuan alumni KMK FKG, kita akan memberikan iuran tahunan sesuai dengan ADART tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai berikut. Untuk alumni koas sebesar 150.000, alumni dokter gigi sebesar 300.000, alumni spesialis sebesar 500.000. Dapat dikirimkan ke rekening BRI atas nama Lydia Sartika. Semoga kita dapat bersama-sama mendukung persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pujian di ibadah selanjutnya, kebaktian persekutuan alumni KMK FKG USU berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2024. Kami mengajak kakak, abang, teman-teman alumni yang rindu untuk membawa persembahan pujian di ibadah berikutnya. Boleh mendaftarkan diri dengan menghubungi Dr. Gigi Gratia Lumban Tobing, nomor terdapat di layar. Pengumpulan persembahan untuk kita yang rindu memberikan persembahan boleh mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar, pada nomor rekening BRI atas nama Lydia Sartika. Selamat mengisi angket ya kakak, abang, dan teman-teman. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan lagu Kami Bawa Korban Pujian Kepadamu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu.
Kami minta dengan kasih kepada kakak kami, Dr. Gigi Monica Sinaga, untuk membawakan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kembali kepadamu ya Bapa, buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa, di mana kami pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan izinkan kami untuk mengikuti ibadah persekutuan alumni KMK FKG USU ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan melalui Bang Triawan Wicaksono. Kami boleh belajar ya Tuhan bagaimana mencintai hingga kami mungkin bisa saja terluka ya Bapa. Bapa yang di surga, berikan kami kekuatan sehingga kami boleh memaafkan, mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan agar kiranya Tuhan sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu ya Allah. Kami boleh mengampuni ya Tuhan karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menyerahkan kehidupan Tuhan, darah Tuhan bagi kami ya Bapa. Biarlah kami boleh semakin diisi dengan firman Tuhan, kami boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan memberkati keluarga Bang Triawan, sehingga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, boleh menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur ya Tuhan buat kegiatan yang boleh terlaksana ya Bapa. Beberapa kegiatan kami, baik mission trips yang boleh terlaksana di tanggal 23 sampai 25 Februari 2024 ini ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa semakin terjaring, semakin merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan kami ini ya Bapa. Boleh banyak jiwa yang diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat dokter gigi yang boleh telah wisuda, 27 dokter gigi ya Tuhan. Biarlah adik-adik kami yang telah diwisuda boleh merasakan dunia alumni dan mengaplikasikan ilmunya ya Bapa, dan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, pelayan-pelayan dalam kehidupan kesehatan dokter gigi dimanapun mereka nanti akan bekerja ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa orang-orang yang melayani dalam kepengurusan persekutuan alumni KMK FKG USU ini ya Tuhan, mulai dari BPH, mulai dari setiap komisi pembinaan dan kebaktian, komisi penginjilan dan pengabdian masyarakat, komisi skill dan knowledge, dan komisi doa juga ya Bapa. Tuhan berikan kami semangat, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, biarlah kami boleh melayani Tuhan, dan orang-orang yang dapat dilayani boleh merasakan kasih Tuhan. Bapa yang di surga, juga kami berdoa ya Tuhan, buat teman-teman kami dimanapun berada, baik yang saat ini mengikuti ibadah dan yang belum bisa mengikuti ibadah ya Tuhan, dimanapun berada, biarlah kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kami kekuatan dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam kesibukan kami di gereja, dimanapun kami berada Tuhan, berikan kami kekuatan ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan ya Tuhan, dan kasih Tuhan, dan orang-orang juga boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, boleh kami Tuhan pakai sebagai saluran berkat daripada-Mu juga ya Bapa. Bapa yang di surga,
kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini kalaupun dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan boleh sembuhkan. Jika dalam ada persoalan, permasalahan, biarlah Tuhan yang boleh menyelesaikan. Begitu juga ya Tuhan, teman kami, Bang Bernard Pasaribu, yang mungkin dalam saat ini berduka ya Bapa, di mana Ibu yang dicintai telah Engkau panggil terlebih dahulu. Berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, dan biarlah Engkau yang memberikan penghiburan ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat negara kami ini ya Tuhan, yang baru saja melaksanakan pemilihan presiden dan wakil rakyat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap memberikan keamanan ya Bapa, dan juga orang-orang yang terpilih biarlah boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah menyatakan kasih Tuhan dan membawa ke negara Indonesia kami ini menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera ya Tuhan, yang boleh memperhatikan masyarakat ya Bapa. Bapa yang di surga, juga kami berdoa buat negara-negara yang konflik. Biarlah Tuhan yang memberikan kedamaian ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan keamanan ya Bapa, karena kami sangat merindukan ya Tuhan, orang-orang boleh merasakan apa yang telah Tuhan berikan juga kepada kami ya Bapa. Kami juga berdoa kepada misionaris medis ya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan ya Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh melindungi dan memberkati. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat alumni-alumni dimanapun berada Tuhan. Boleh terus kami rasakan ya Bapa, tangan Tuhan kami ya Bapa. Kami mohon ampun buat setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Kita yang dahulu berdosa telah ditebus oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Dan saat ini kita telah menerima hidup yang baru. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita ambil komitmen untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan hidup hanya bagi Dia. Kita angkat lagu komitmen kita, Selidiki Aku. Dan di akhir lagu kami mintakan dengan kasih kepada Bang Triawan untuk menutup ibadah kita dalam doa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu. Dan kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu kalau ada waktu-waktu di dalam hidup kami kurang setia kepada Tuhan. Kami kurang bisa untuk memaafkan ketika kami dilukai. Kami kurang bisa untuk melepaskan pengampunan ketika kami tidak dimengerti, bahkan ketika kami dikhianati, ya Tuhan. Ampunilah kami, dan kasihanilah kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami meneladan Kristus yang ketika dia dilukai, ketika dia disakiti, bahkan ketika dia dipaku di kayu salib, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kasih, membalas dengan kebaikan, bahkan berdoa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Biarlah kami boleh mengasihi, dan terus mengasihi, seperti Kristus mengasihi tanpa syarat. Walaupun dengan mengasihi itu, selalu ada kemungkinan untuk kami dilukai. Dan biarlah kami pun juga diingatkan bahwa kami bukan hanya mungkin untuk dilukai, kami juga mungkin untuk melukai sesama kami. Biarlah kami pun juga belajar bukan hanya mengampuni, tapi kami juga belajar untuk meminta ampun, belajar untuk meminta maaf. Dan supaya akhirnya melalui kasih yang kami nyatakan, entah dengan kami memaafkan atau dengan meminta maaf, kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada dunia yang sangat membutuhkan kasih, sangat kekurangan kasih ini, sangat kehausan kasih yang sejati itu. Yang kami sadar, tidak akan satupun orang bisa menemukan kasih yang sejati, kecuali mereka menemukannya di dalam Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika kami terluka, itu boleh menjadi satu investasi untuk kami berempati, bahkan untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan, supaya orang yang lemah dikuatkan, dan supaya orang yang belum mengenal Tuhan, pada akhirnya mereka boleh mengenal cinta kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati seluruh alumni FKG USU, supaya hidup mereka boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan sungguh menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sekeliling mereka. Kami bersyukur dan menyerahkan semua doa ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih. Amin. Ibadah sudah berakhir, namun tidak lengkap rasanya jika tidak diakhiri dengan foto bersama. Yuk, abang, kakak, teman-teman, dan adik-adik yang join boleh dibuka kameranya supaya kita dapat berfoto bersama-sama. Ayo, abang kakak yang masih belum buka kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama. MC serahkan kepada operator. Baik, kakak abang semuanya, silakan kita akan melaksanakan
Baik kakak abang semuanya, kita akan melaksanakan foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Apakah bisa dibuka? Baik, kita akan melaksanakan foto bersama. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Oke, baik sudah semuanya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Triawan yang telah berkenan membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Terima kasih juga kepada kakak, abang, dan teman-teman alumni semuanya yang telah berkenan hadir pada kebaktian hari ini. Terlebih lagi untuk teman yang sudah meluangkan waktunya dan mengikuti kebaktian. Untuk abang, kakak, teman-teman, dan adik yang masih belum mengisi angket atau rindu memberikan persembahan, boleh mengisi angket dan mentransfer ke nomor rekening yang ada di kolom chat. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus Halo, memberkati. Ya, terima kasih Bang. sama-sama ya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas ya teman-teman. Tuhan memberkati. Saya izin pamit ya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan terima memberkati. kasih. Terima kasih, Shalom. Bang. Halo. Shalom.